Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimis sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika ya rahimin. Ya Rahman Rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa aghna warda anna. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah di pagi yang mulia ini, hari Ahad, hari Minggu, Ramadan yang keempat. Allah masih memilih kita untuk datang ke rumahnya. Tadi malam kita menerima wejangan nasihat dari guru kita yang sekarang hadir bersama kita. Allah itu kalau mengurus kita dengan rahimnya, senang. Semua manusia diurus Allah dengan sifat rahmannya. Rahman itu menyeluruh. Yang bukan Islam pun dapat. Hewan pun dapat. Binatang pun dapat. Rahmannya Allah. Tapi rahimnya Allah itu eksklusif. Bukan semua yang dapat. Kalau pagi ini, kalau orang dikasih Allah rahim yang maksimal, mau datang ke masjid. Itu maksud rahim. Nyawa sama-sama dikasih. Hidup, fasilitas 24 jam sampai semalam, katanya tadi malam sama-sama dikasih. Tapi produktivitasnya, hasil kerjanya nggak sama. Ada orang yang bisa baca Quran, ada yang tak bisa baca Quran. Tentu tidak sama. Dan salawat dari salam ke atas Rasulullah SAW. Kita belajar akidah sedikit ya. Kita belajar akidah dari surah Ibrahim ayat 24-25. Ini tentang akidah nih Pak. Orang dulu belajar akidahnya dari Quran, lalu imannya melangit Pak. Orang kita belajar akidah tidak baca Quran. Kalau akidahnya mantap, imannya kuat, hatinya dekat ke masjid. Tengok ayat dalam surah At-Taubah. Buktinya, ayat dalam surah At-Taubah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau iman itu kuat, mesti dekat hati ke masjid. Tapi sekarang kita mau bicara surah Ibrahim ya. Tapi karena telah dibicarakan, hubungan iman dengan masjid terdapat dalam surat Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang rajin ke masjid itulah yang beriman kepada Allah. Yang hatinya renggang dari masjid, imannya renggang dari Allah. Nah, sekarang bersama surah Ibrahim, iman itu ibarat pokok Pak. Sebelum dibaca ayat ini ya, ibarat pokok. Seharusnya pokok ini berbuah. Kalau imannya mantap, tu'ti ukula kulahin, berbuah sepanjang masa. Tidak bermusim, bukan Ramadan saja ke masjid. Kalau Ramadan saja ke masjid bermusim namanya. Tidak kulahin itu. Coba di sini. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Tidakkah Anda perhatikan Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah itu la ilaha illallah yang ada di hati kita, itu kalimat thayyibah namanya. Keimanan kita kepada Allah itu kasyajaratin thayyibah, seperti pokok yang baik. Pokoknya rindang, yang subur, yang banyak cabangnya, rantingnya, bahannya sampai ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Asluha sabit, batangnya kokoh berdiri, wa far'uha fis sama, dahannya sampai ke langit. Begitu banyak. Apa itu? Itulah iman. Mana buahnya? Subuh dia ke masjid, sebelum subuh dia bertahajud,
Dia baca Quran, dia beristighfar, berbuah selalu. Tu'ti ukulaha, berbuah. Kullahin, setiap waktu. Bukan berkala ya, tidak berkala. Biizni rabbiha, tapi kuncinya biiznillah, seizin Allah. Kalau Allah tidak izin, walaupun dekat rumah di masjid, dekat di mata, jauh di hati. Kalau Allah izin, walaupun rumahnya jauh di masjid, jauh di mata, dekat di hati. Biizni rabbiha, seizin Allah. Yang mau ke masjid ini seizin Allah. Bila kita dipanggil dengan hayya 'alas shalah, bila dipanggil dengan hayya 'alal falah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Yang Allah kasih power, kalau kasih dia power, datang dia. Itu artinya hayya 'alas shalah, marilah salat. Hayya 'alal falah, rebutlah kejayaan, kesuksesan. Kalau di rumah tidak sukses, kalau ke masjid sukses. Apa jawabnya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Yang beri daya dan upaya itu Allah. Kalau tidak dikasihnya daya dan upaya, sehat, muda, strong, kuat, olahraga bisa, jogging, maraton bisa, melangkah ke masjid tidak bisa. La haula wala quwata. Jadi biizni rabbiha. Wa yadribullahu amsalin nas la'allahum yatadzakkarun. Contoh ini dibuat Allah untuk kita semuanya agar kita mendapat pelajaran dan pengajaran manusia dan kita. Kalau iman itu kuat, dia akan berbuah selalu. Bukan berkala, bukan Ramadan saja. Nah, kemudian kita baca hadis di bawah. Ini keterangan ulama ini intinya iman itu ibarat pokok, pokoknya begitu kuat, cabang rantingnya sampai ke langit. Apa itu maksudnya? Buah amal kita tadi, buah tahajudnya, buah tarawehnya, witirnya, sholat berjamaahnya, bacaannya, tilawahnya, istighfarnya, sedekahnya, tazkirahnya. Nah, kalau masjid berbuah, ada tazkirah di masjid itu. Kalau tidak ada tazkirah, berarti tidak berbuah masjidnya. Nah, subhanallah. Nah, tengok hadis di bawah, kita dibaca semuanya Pak ya. Ini diambil dari tafsir Qurtubi ini Pak ya. Tafsir Imam Qurtubi, tafsir Indo. Nah, kalau dibuat nomornya, kalau tidak nomor 1, nomor 2, nomor 3 dia. Dia tafsir ini itu tafsir Al-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, itu tafsir Indo. Nah, baik. Di sini ada hadis, inna masal iman kamasal syajarah sabitah. Iman adalah bagaikan pokok yang berdiri teguh. Al-imanu urukuha, keimanan adalah urat nadinya. Wassalatu asluha, salat tiangnya. Wazakatu furu'aha, zakat cabangnya. Wasyam al-sanuha, siam puasa adalah dahannya. Watta'adhi fillah nabatuha, kita menderita sakit susah berbuat adil dalam jalan Allah, itu adalah anak pohonnya. Baik. Wa husnul khuluq waraquha, akhlak yang baik itu dedaunannya. Wal kafu an maharimillah samratuha, menjauhi perkara yang haram adalah buahnya. Baiklah, sekarang kita lihat di belakang buah manis iman. Ini hadis yang selalu disebut hadis riwayat Imam Muslim. Satu hari Rasulullah pergi ke masjid pagi-pagi. Lalu Nabi mengatakan, siapa kalian yang mau berangkat ke pasar pagi-pagi, pulangnya nanti membawa 2 ekor unta gratis. Zaman dulu unta ini harga yang termahal. Lebih mahal daripada mobil termewah zaman kita. Lebih mahal pada Fortuner. Tengok harganya tadi, ini diambil pada internet. Kata Nabi, siapa yang mau berangkat ke pasar pagi hari, nanti pulang dari pasar membawa unta 2 ekor gratis. Unta besar gemuk.
Teks hadisnya sini, ayyukum yuhibbu an yaqdu kulla yawmin ila buthan awal akhir fayati minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ismin wala qati'atir rahim. Siapa yang mau berangkat ke pasar di pagi hari, setiap hari kalau bisa kata Nabi, pulangnya bawa 2 ekor. Pagi ini 2 ekor unta, besok 2 ekor unta. Tengok di internet ada unta termahal sekarang di internet 50 juta rial. Subhanallah. Kalau dengan dolarnya 13 juta 300 ribu rial. Kalau dengan Indonesianya 223 miliar lebih. Nah, sebut pun susah. Seekor unta tuh. Subhanallah. Ini hadisnya, hadis Sahih Muslim, Pak. Jarang dibicarakan orang di masjid. Jadi kata Rasulullah, bila ditanya oleh Nabi sahabat, siapa yang mau berangkat ke pasar pagi-pagi, nanti pulangnya bawa 2 ekor unta besar gemuk. Kami mau, kata sahabat. Apa katanya? Ya Rasulullah, nuhibbu zalik. Lalu apa kata Nabi? Afala yaqdu ahadukum ilal masjid. Berangkatlah ke masjid. Faya'lam au yaqra. Sama dia mengajar ataupun membaca 2 ayat Quran saja. Kalau suratul Ikhlas sudah 4 ayat. Tidak ada surah dalam Quran yang 2 ayat. Paling pendek 3 ayat. Suratul Asr 3 ayat. Inna apaina izaja 3 ayat. 3 ayat. Suratul Ikhlas ulang 4 ayat. Berangkatlah ke masjid kata Nabi, bacalah atau ajarlah 2 ayat Quran. Itu lebih baik daripada 2 ekor unta besar gemuk. Kalau 3, lebih baik daripada 3 ekor unta besar gemuk. Kalau 4 ayat macam suratul Ikhlas, lebih baik pada 4 ekor unta besar gemuk. Wa min a'dadina minal ibil, dan kiaskanlah. Nah, kalau mau contoh berapa ayat? 30 ayat suratul Mulk. Nah, kalau 40 ayat contohnya surah Abasa wa Tawalla. Nah, kita lihatlah. Jadi maknanya apa, Pak? Kalau kita berada di rumah Allah khususnya di pagi hari, bacalah Quran sebelum sholat kah, sesudah sholat duduk sejenak kah, atau macam mana? Nah, tapi kata ulama, hadis ini bukan untuk pagi saja, walaupun dalam teks hadis itu dibilangnya pagi, tapi kata ulama bukan pagi saja. Setiap kali kita ke masjid, kita baca Quran, apalagi bulan Ramadan, 1 ayat kita baca dapat nilainya lebih baik pada 1 ekor unta, seekor unta besar gemuk, yang seekor unta dalam pasaran sekarang di tanah Arab sampai 50 juta rial, menyamai 13.300.000 US dollar, menyamai 223 miliar. Subhanallah. 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 Kalau kita lihat dengan harga Fortuner, saya tengok di internet, harganya 800 juta rupiah. Kalau dibagikan 223 miliar dolar dengan, ataupun 223 miliar rupiah ya, dibagikan 800 juta rupiah, dapatlah 278 Fortuner 1 ayat. Satu ayat 278 Fortuner. Hilang duitnya 50.000, risau dia. Hilang Fortuner. Tidak jadi perhatian. Karena tidak dibicarakan hadis ini. Tengoklah nanti ya. Tengok datanya di internet. Berapa harga unta dalam pasaran sekarang di negara Arab, negara yang ada unta.
kalikan dengan rupiah, bagikan dengan 1 unit Fortuner 800 juta. Nah, Bapak mungkin tahu mungkin harga Fortuner. Saya tengok di internet ini, datanya di internet tengok 17 Februari 2026. Subhanallah. Rugi Pak kalau kita ke masjid dan baca Quran, berapa Fortuner hilang. Kenapa balasan akhirat ini gaib? Coba bertanya ya. Sekarang kita tanya. Kalau tidak gaib, kalau nampak, di mana diletakkan unta itu nanti Fortuner itu? Penuh lah dalam lidah ini. Di mana orang lain nak pesawat kalau ke kantor lagi? Maka balasan itu gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Di sini ada hadis tentang salat 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis riwayat Imam Muslim. Sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik pada dunia dan segala isinya. Kalau mau dibalas 2 rakaat seisi dunia ini, di mana kita hidup lagi? Mana tinggal lagi? Dah penuh. Subhanallah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Kita mesti percaya pada yang gaib ini, bahwa 1 ayat dibaca di masjid, 2 ayat dibaca, 3 ayat dibaca, kita baca wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 3 ayat. Kita baca 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 1 ayat. Nilainya pada seseorang dalam hadis sahih. Ini bukan hadis yang perlu betul hadisnya, ini rawah Muslim. Rawah Muslim. Hadis kuat. Kalau ke masjid, bayangkan kalau kita tak ke masjid, anak tak ke masjid, babere tak ke masjid, istri tak ke masjid, berapa Fortuner hilang? Subhanallah. Patutlah kita bermuhasabah diri. Tazkirah 2 malam yang lalu katanya, mari kita introspeksi. Macam mana kita nak introspeksi? Mesti belajar hadis. Kalau tak ada hadis, introspeksi apa? Introspeksinya tetap tak baca Quran. Di rumah tak baca Quran, di masjid tak baca Quran. Tapi kalau kita baca Quran di rumah, kita baca Quran di masjid, itulah untungnya Pak ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Bacalah hadis itu. Tengok tadi ayat surah Ibrahim bahwa iman itu berbuah dia. Ke masjid baca Quran dia. Kalau ke masjid tak baca Quran, imannya berarti merana. Jangan-jangan mati. Subhanallah. Kata ulama, Ramadan ini ibarat musim bunga. Rabi'us sanah. Kalau ada musim bunga itu apa? Mungkin Bapak ada yang pernah melihat negara bermusim. Mereka tuh ada musim bunga, ada musim rontok, ada musim dingin, ada musim panas. Ada 4 musim. Ar-Rabi', Al-Kharif, Asy-Syita, As-Saif. Kita tidak ada musim, jadi tidak mengalami. Musim bunga itu semua tanaman hidup. Bunga mekar kembang semuanya. Tidak ada yang merana. Tapi di bulan Ramadan dia merana. Tidak baca Quran merana itu. Macam mana boleh musim bunga ada pokok yang merana? Itulah introspeksinya ya. Katanya kalau musim bunga pokok itu masih gersang, kata ulama, kapan lagi hidupnya? Musim bunga saja yang suasana normal, cuaca normal, nggak panas, nggak dingin, nggak hidup dia. Kata ulama ya. Jadi bulan Ramadan ini bulan semuanya kita mesti membuktikan pokok iman kita tadi, buah salatnya, salat sunatnya, kalau bisa tahajudnya, duhanya, tilawahnya, sedekahnya, zikirnya, amar ma'ruf nahi munkar juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni ubukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.